Perkenalkan kami dari SGD 19. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok yang telah kami susun di bawah bimbingan Dr. Cokordi Agung Wahyu Purnamisi di SKED M Biomed, SPD Pinasim Piskua. Diskusi ini merupakan student project bagian dari pembelajaran Interprofessional Education Unit Faculty of Medicine Universitas Udayana tahun 2025. Baik, adapun pada slide ini merupakan anggota-anggota dari SGD 19. Untuk skenario case 1, seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan panas tinggi. Di puskesmas tersebut juga terdapat beberapa anak lain yang juga memiliki keluhan yang sama setelah mengkonsumsi jajanan dekat rumah. Namun anak lain tidak mengalami panas tinggi, dan inisial N sejak kemarin muntah 4 kali dalam sehari dan BAB cair 3 kali sehari. Aktivitas anak tersebut menurun saat dibawa anak gerak lemah. Ibu mengatakan anak diberi nurit. Inisial N tidak mendapatkan ASI sejak umur 7 bulan karena ASI ibu tidak keluar, dan sebagai pengganti ASI diberikan air tajin dan susu kental manis yang ditambahkan gula. Pernah mendapatkan sumbangan susu formular tapi tidak berlangsung lama. Kedua orang tuanya merupakan lulusan SD, ayahnya bekerja serabutan sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sejak lahir, tidak diketahui karena persalinannya ditolong dukun. Badannya kurus, tulang dapat menonjol, wajah seperti orang tua, rambut hitam tipis, mudah rontok, dan nampak cengeng. Disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan berat badannya 10 kg, tinggi badan 80 cm, suhu tubuh 38-39 derajat Celcius, nadinya 132 kali per menit, respirasi 32 kali per menit, dan pada pemeriksaan instatoral ditemukan gigi pada rahang atas, infeksius, sudosus, dan warna kehitaman karena kehitaman. Pada rahang bawah, molar 2 kiri dan molar 2 kanan terlihat adanya karis. Baik, selanjutnya adalah step 2, yaitu mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Yaitu yang pertama, bagaimana dampak jangka panjang dari pemberian susu kental manis dan air tajin sebagai pengganti ASI terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua, yaitu apa saja tanda dan gejala klinis dari gizi buruk pada anak usia balita dan bagaimana membedakannya dari infeksi akut. Yang ketiga, yaitu bagaimana strategi intervensi gizi yang tepat untuk anak dengan kondisi malnutrisi berat di tingkat fasilitas kesehatan primer. Yang keempat, yaitu bagaimana dampak persalinan yang ditolong oleh dukun terhadap keselamatan ibu dan bayi, terutama dalam aspek deteksi dini, masalah neonatal dan gizi. Yang kelima, yaitu sejauh mana latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan orang tua berperan dalam pengasuh dan status gizi anak. Selanjutnya adalah apa dampak dari rendahnya literasi gizi ibu terhadap pemberian makan anak usia dini, lalu apa kebijakan atau program kesehatan masyarakat yang paling relevan untuk intervensi kasus malnutrisi pada anak, balita di daerah dengan kondisi sosial ekonomi rendah, lalu proses persalinan dilakukan oleh dukun, dan bukan di fasilitas kesehatan atau puskesmas. Apakah ini menunjukkan keterbatasan, akses, atau kurangnya kepercayaan pada tenaga kesehatan? Lalu yang terakhir adalah bagaimana perbedaan respon imun anak dengan status gizi baik dan buruk terhadap infeksi gastrointestinal. Baik, selanjutnya itu pada step 5, terdapat beberapa student learning objektif yang sudah kami dapatkan, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan yang dialami pasien secara komprehensif dan dapat mengidentifikasi faktor resiko pasien mengalami masalah kesehatan berdasarkan latar belakang keluarga dan sosial. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing profesi terhadap suatu masalah kesehatan yang dialami pasien dan mampu merencanakan kolaborasi interprofesional dalam penanganan masalah kesehatan yang dialami pasien, serta mencegah terjadinya pada kasus yang sama dengan mengedukasi lebih lanjut terhadap pihak keluarga pasien maupun masyarakat luas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, SLO yang ketiga diharapkan dalam hal ini mahasiswa dapat menganalisis akan pengaruh sosial serta budaya terhadap status gizi anak, serta dapat menyusun strategi promotif dan juga preventif yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat. Selanjutnya yang nomor 4, mahasiswa sekiranya dapat menjelaskan hubungan literasi kesehatan orang tua dengan memperhatikan pola makan anak serta merancang intervensi edukatif yang sesuai dari kondisi dan tujuan. Baik, untuk student learning objektif yang kelima, mahasiswa mampu untuk memahami keterkaitan antara masalah kesehatan dengan faktor sosial ekonomi. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab penyakit umum dalam bidang kesehatan, mengevaluasi dampak praktik pemberian makanan yang tidak sesuai, serta memahami pentingnya peran pendidikan kesehatan dan intervensi komunitas dalam mencegah dan menangani kasus serupa. Dengan demikian, mahasiswa akan memperoleh pemahaman holistik mengenai interaksi antara faktor medis, nutrisi, dan sosial dalam konteks kesehatan anak. Yang keenam, mahasiswa dapat mengidentifikasi peran strategis keluarga dalam pencegahan penyakit infeksi dan penurunan status gizi anak, serta menyusun langkah penguatan edukasi berbasis keluarga. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin untuk melanjutkan. Jadi pada step 5 nomor 7 itu, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan hubungan antara status gizi, respon imun anak, mulai dari menganalisis pengaruh malnutrisi terhadap tingkat keparahan infeksi gastrointestinal, serta menyusun rencana intervensi yang holistik, mencakup aspek medis, nutrisi, dan juga sosial untuk meningkatkan kemampuan klinis dalam menangani kasus pasien anak dengan status gizi buruk dan juga infeksi. Untuk yang nomor 8 itu, mahasiswa mendapat mengintegrasikan prinsip ekonomi kesehatan dan juga manajemen sumber daya untuk merancang intervensi inovatif yang menurunkan ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga gizi pada anak. Pendekatan ini mencakup analisis biaya manfaat, evaluasi efektivitas program, serta perumusan kebijakan berbasis bukti yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya step 7, yaitu reporting. Yang pertama, berdasarkan jurnal Hidayat DKK tahun 2022 mengenai kebiasaan dan dampak dari pemberian susu kental manis sebagai pengganti ASI, menjelaskan bahwa susu kental manis atau SKM itu mengandung gula yang sangat tinggi, lebih dari 7% sukrosa atau 20 gram per saji, dan rendah protein. Bahkan beberapa produk itu tidak mengandung susu sama sekali. SKM itu hanya boleh digunakan sebagai topping, bukan sebagai pengganti ASI atau susu anak. Konsumsi susu kental manis pada bayi itu dapat menyebabkan obesitas, diabetes, hingga gizi buruk atau stunting. Kemudian surat edaran melarang iklan serta promosi susu kental manis atau SKM sendiri untuk anak di bawah 5 tahun, serta mewajibkan label peringatan bahwa SKM tidak cocok untuk bayi dan bukan sumber gizi yang utama. Namun, iklan menyesatkan masih banyak beredar, serta banyak orang tua juga, terutama di daerah terpencil, masih percaya bahwasannya SKM itu bergizi. Pengetahuan gizi mereka dipengaruhi oleh media, dan meskipun kesadaran membaca label mulai meningkat, akan tetapi iklan lebih dipercaya. Akibatnya banyak anak rutin mengkonsumsi SKM itu sendiri, yang berisiko menyebabkan stunting dan gangguan tumbuh kembang. Berdasarkan artikel Komariah DKK tahun 2025 dijelaskan bahwa kekurangan gizi pada balita dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu langsung seperti penyakit infeksi dan juga kurang asupan, dan tidak langsung salah satunya adalah tingkat pengetahuan dari ibu. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dan status gizi anak, yang menegaskan bahwa pemahaman gizi ibu sangat mempengaruhi praktik pemberian makanan sehari-hari pada anak. Maka penting melakukan edukasi gizi secara berkelanjutan, khususnya di komunitas dengan akses informasi yang terbatas, karena dalam praktiknya ibu dengan pendidikan rendah cenderung mengandalkan informasi dari lingkungan sekitarnya atau tradisi keluarga yang belum tentu sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Selamat siang dokter, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nadina Maulida dengan NIM 230255101 dari PSKG PDG. Izin untuk menjelaskan terkait step 7.2 berdasarkan artikel Komariah DKK 2005 mengenai hubungan pengetahuan ibu dengan gizi kurang pada anak. Jelaskan bahwa kekurangan gizi pada anak dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu langsung penyakit infeksi dan kurang asupan, dan tidak langsung salah satunya adalah tingkat pengetahuan ibu. Oleh karena itu, peningkatan literasi gizi dan akses terhadap edukasi formal maupun informal menjadi langkah kunci dalam memperbaiki status gizi pada anak. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Alfonso dengan NIM 23025-11210, izin untuk melanjutkan penjelasan. Berdasarkan artikel dari Kesari dan Noel tahun 2023 mengenai nutritional assessment dan malnutrisi, kemudian artikel dari Pantel et al. Tahun 2021 mengenai demam atau febrile pada bayi, perbedaan dari tanda dan gejala dari gizi buruk atau malnutrisi dengan infeksi yang akut adalah sebagai berikut. Berdasarkan onset, kekurangan gizi itu lebih gradual dan berkembang dalam waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, sedangkan infeksi akut itu lebih mendadak dan bisa muncul dalam waktu jam dan harian. Berdasarkan pertumbuhan anak, pada kekurangan gizi umumnya terjadi gangguan pertumbuhan dan berat badan, sedangkan pada infeksi akut tidak selalu terjadi gangguan dan pertumbuhan kecuali infeksi yang parah. Baik, perkenalkan nama saya Sang Ayurania Kalista Sarina dengan 3 digit yang terakhir 070. Di sini saya ingin melanjutkan di mana berdasarkan artikel Kesari dan Noel tahun 2023 mengenai nutrisi asesmen dan malnutrisi, kemudian artikel Pantel et al. Untuk tahun 2021 mengenai demam atau febrile pada bayi, di mana perbedaan yang terdapatnya itu dari tanda dan juga gejala dari gizi buruk, malnutrisi dengan infeksi yang akut. Yang pertama itu berdasarkan onsetnya, di mana kekurangan gizi itu lebih gradual dan berkembang dalam waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Sedangkan untuk infeksi akut itu lebih mendadak dan bisa muncul dalam waktu jam dan harian. Berdasarkan pertumbuhan anak, pada kekurangan gizi umumnya terjadi gangguan pada pertumbuhan dan berat badan, sedangkan pada infeksi akut tidak selalu terjadi gangguan pertumbuhan kecuali infeksi yang parah. Berdasarkan gejalanya, pada kekurangan gizi, pada umumnya anak tidak mengalami demam kecuali ada komplikasi. Sedangkan pada infeksi akut umumnya terdapat infeksi, kemudian pada gejala fisiknya, kekurangan gizi biasanya mengalami kegagalan dalam perkembangan dan juga berdampak pada ukuran perut pasien. Sedangkan infeksi akut gejalanya sesuai patogen yang menginfeksinya, misalnya ras pada campak terakhir durasi dari kekurangan gizi, umumnya kronis atau long term, sedangkan gejala dari infeksi akut umumnya akut atau short term apabila diobati dengan baik. Sekian, terima kasih. Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, program TMT berbasis pangan lokal yang diterapkan di wilayah kerja Puskesmas Lingkar Timur, Kota Bengkulu, menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan status gizi balita malnutrisi. Pemberian makanan tambahan atau PMT ini merupakan salah satu strategi intervensi gizi yang terbukti efektif dalam mengatasi masalah malnutrisi pada anak balita, khususnya di daerah terpencil. Intervensi berupa pemberian PMT selama 7 hari, disertai dengan kegiatan kelas memasak bagi ibu balita, itu berhasil meningkatkan berat badan anak serta pengetahuan dan keterampilan ibu dalam menyusun makanan bergizi dari bahan lokal. Ini tentunya sangat relevan dengan kondisi di daerah terpencil, di mana akses terhadap makanan bergizi, olahan, ataupun produk fortifikasi itu seringkali terbatas. Berdasarkan penelitian sebelumnya, di daerah Bengkulu menunjukkan bahwasannya program PMT berbasis pangan lokal memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi balita malnutrisi, di mana pemberian makan tambahan atau PMT ini merupakan salah satu strategi intervensi gizi yang terbukti efektif dalam meningkatkan berat badan balita, terutama balita malnutrisi di daerah terpencil.
Nah, intervensi ini berupa pemberian PMT selama 7 hari dan juga disertai dengan kegiatan kelas memasak bagi ibu balita. Nah, dari kedua kegiatan tersebut berhasil meningkatkan berat badan anak serta pengetahuan dan juga keterampilan ibu dalam menyusun makanan-makanan bergizi dengan menggunakan bahan lokal. Nah, penggunaan bahan lokal ini tidak hanya lebih mudah dijangkau, tapi juga mendorong kemandirian keluarga dalam menyusun kebutuhan gizi anak. Oleh karena itu, program PMT ini menjadi solusi yang tidak hanya mengatasi malnutrisi secara langsung, tapi juga memperbaiki pola pengasuhan gizi secara berkelanjutan di tingkat keluarga